Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatan Islam, alhamdulillah, segala puji bagi Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Rabbul Alamin dan kita meminta pertolongan kepadanya dan beristighfar kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan begitu pula barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapati seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, ini dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin. Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, Allah panggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia, agar senantiasa kita ingat bahwa kita ini hanya makhluk yang bernama manusia. Jangan merasa besar, dan kita pasti akan mengalami kematian. Maka ingat kata Allah, kalian diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangannya, maka dengan jalan itu menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah memanggil kita, mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya, dan Allah perintahkan kita untuk menjaga hubungan kekerabatan, menjaga silaturahim, jangan pernah merusaknya, apalagi memutusnya. Dan Allah Tabarak wa Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang dilandasi dengan qala Allah wa qala Rasul, bukan katanya, bukan ikut-ikutan, tapi berdasarkan nas Al-Quran wa Sunnah. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya. Demi Allah, amal kita ini banyak yang salah, banyak yang keliru. Tapi kalau kita mau berkata yang benar di atas ilmu, maka Allah berjanji akan memperbaiki amal-amal itu. Dan setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan Allah mengajak kepada kita semua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Dan siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam setiap khutbah hajatnya mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalam, kalamullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran adalah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegang erat-erat Al-Quran was sunnah. Terlebih kita berada di akhir zaman. Fitnah begitu luar biasa. Sampai-sampai seseorang kebingungan mana yang hak dan mana yang batil. Maka siapa yang berpegang kepada Al-Quran wa sunnah, maka dia tidak akan pernah tersesat abadan selama-lamanya. Dan Nabi peringatkan, berhati-hatilah terhadap perkara-perkara muhdats. Ini perkara-perkara dalam agama yang diada-adakan. Karena siapa yang jatuh kepada yang demikian, maka dia pasti akan terjatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru dalam syariat, berbuat-buat syariat, maka niscaya dia pasti akan tersesat, dan kesesatan itu ujungnya pasti akan masuk ke dalam neraka yang panasnya dalam sebuah riwayat 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam hidup kita, dan ini merupakan aplikasi dalam mengaplikasikan tauhidullah. Apa itu? Yakni bersabar akan takdir Allah Jalla wa'ala. Kita semua ya sudah mengetahui bahwa di dalam hidup kita ada yang mengatur kita. Ya. Dan kita semua tahu tidak ada yang lepas dari kehidupan kita kecuali itu merupakan apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Tapi walaupun kita sudah tahu, hai saudaraku, betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menerima tatkala Allah memutuskan takdir atasnya. Bahkan dia sudah berilmu terkadang. Ya. Ketika ditimpa penyakit, ketika anaknya wafat, maka dia tidak bisa bersabar di atasnya. Ya. Ketika kehilangan pekerjaan, ketika kesulitan dalam ekonomi, ketika anaknya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, harapan dia, Ustadz, ana sudah luar biasa mendidik anak ana sudah masukkan ke pesantren, ana sudah ajarkan ini dan itu. Tapi kenapa dia hari ini ternyata menjadi orang-orang yang jauh dari agama? Maka, wahai saudaraku, camkanlah. Bab yang kita bahas ini merupakan bab yang sangat penting. Karena inilah penyempurnaan keimanan seorang mukmin. Di lisan mudah. Kita semua sedikit-sedikit bilang sudah takdir. Tapi ternyata mengaplikasikannya tidak semudah yang ada di lisan. Termasuk hari ini. Bensin naik. Ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan menjadi berat. Apakah kita tidak sadar bahwa itu pun bagian dari takdir Allah? Sadarkah kita itu? Bagi orang yang beriman, makanya lihat Pak dahulu, orang-orang salih pernah dikhabarkan kepadanya, dia lagi jalan Pak, lagi berjalan keluar, tiba-tiba tokonya kebakaran Pak. Tokonya kebakaran. Tempat dia mencari ma'isyah. Maka dikhabarkan dia oleh temannya, oleh tetangganya, hei antum, tokonya kebakaran, yang merupakan tempat dia mencari ma'isyah. Maka seketika orang-orang pasti yang di samping kiri kanannya pun langsung menangis. Bagaimana besok saya bisa mencari ma'isyah? Apa kata orang beriman ini? Yang dia bersabar akan takdir Allah. Setelah dia beristirja, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu dia mengatakan, demi Allah, rizkiku itu ada di langit, bukan di toko. Lihat, begitu ya tegarnya dan begitu diberikan kelapangan oleh Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang bersabar di atas takdir Allah, dia akan mengatakan, rizkiku berada di langit. Apa maknanya di langit, Pak? Telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Bukankah Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa manusia, anak Adam tidak akan wafat, Pak, sampai sempurna dulu rizkinya. Allahu Akbar. Ini kabar gembira. Kabar gembira. Maka perbaguslah, kata Nabi SAW, bagaimana engkau mendapati rizki. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada masalah. Makanya dia tidak akan jadi penjilat. Dia tidak akan menjadi orang-orang yang kerjanya ngoyo. Lembur sana, lembur sini. Nah, tetap bekerja. Seorang mukmin itu mencari nafkah. Tapi tujuan hidupnya adalah akhirat. Cari nafkah secukupnya. Ya. Cari nafkah secukupnya. Jangan sampai ada orang kerja-kerja sampai ini hari Sabtu, hari Ahad, kerja terus, nggak pernah sempatkan diri duduk di majelis ilmu, lalai dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran setiap hari, melewati hari demi hari begitu saja, tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tertipu dengan dunia. Maka orang yang beriman lah, ya. Baik, maka bab ini bab yang sangat, ya, yang sangat besar, ya, bagi orang-orang beriman, ya. Yakni minal imani billah, bagian dari keimanan kepada Allah, as-sabru alal aqdarillah, bersabar akan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita lihat bagaimana keterangan para ulama. Yang pertama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimallahu ta'ala, gelar beliau apa, Pak? Amirul Mu'minin fil hadis. Ya. Amirul Mu'minin fil hadis. Kalau antum mendengar ada istilah Amirul Mu'minin fil hadis, itu artinya di kepalanya, Pak, ada lebih dari 1 juta sanad hadis. Jadi antum kalau duduk di majelis Imam Ahmad, nggak kayak kita hari ini langsung baca hadis, dibaca matannya lah. Dia akan baca dulu haddatsana wa akhbarana terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ini sampai ke Nabi. Allahu Akbar, baru bicara matannya. Allahu Akbar. Dan itu beliau hafal lebih dari 1 juta sanad hadis. Itulah Amirul Mu'minin fil hadis. Dan beliau adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan beliau orang yang kata Imam Syafi'i, ya Ahmad, wahai Ahmad, seandainya engkau mendapati hadis yang sahih, khabarkan kepadaku agar aku berhukum di atasnya. Dan kata Imam Syafi'i, anta a'lamu, dan engkau lebih berilmu fil hadis, dalam perkara hadis. Ya, diakui oleh Imam Syafi'i. Taib. Apa kata beliau? Ya, lihat, karena perkataan ulama ini perkataan yang perlu kita catat dengan tinta emas. Lihat kata beliau, dzakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Lihat, yang pertama beliau ucapkan, kata beliau apa? Allah menyebutkan tentang as-sabr, sabar, sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Berapa kali, Pak? 90 kali. Allahu Akbar. Ini berarti perkara yang sangat penting. Maka orang beriman itu dikaitkan dengan as-sabr, kesabaran. Ya.
Makanya pernah kan Anda sampaikan ya kepada antum sekalian bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memulai salatnya dengan membaca Al-Baqarah 286 ayat, lalu dilanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat dan Nabi menutupnya dengan Ali Imran 200 ayat sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir dari surah Ali Imran seolah-olah Nabi ingin menasehati para sahabat, menasehati Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata Allah di akhir surah Ali Imran? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Disuruh menguatkan kesabaran. Allahu Akbar. Bahkan menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Dan kata Allah tabarak wa ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala, agar engkau beruntung. Lihat Allah menggandengkan kesabaran dengan ketakwaan, dengan keberuntungan. Pahami wahai saudaraku, ini ayat yang sangat syarat dengan ilmu. Maka siapa yang memahami akan perkara ini, Pak, maka dia tahu bahwa tidak ada ketakwaan yang sesungguhnya dan tidak ada keberuntungan yang sesungguhnya sampai orang itu berada di atas kesabaran. Antum duduk di sini, perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran. Antum sholat malam, butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Ya. Ibu-ibu taat kepada suami, butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Begitu juga bapak-bapak, ya, mengayomi, menafkahi istri dan anak-anak kita, itu butuh kesabaran. Dan di situ ada keberuntungan, Pak. Dan itulah tanda dari ketakwaan. Allahu Akbar. Ya. Maka sabar ini adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Allah mengulangnya 90 kali. Berapa kali? 90 kali. Kita lihat dalam firman Allah, ya. Yang imam pun biasa membacanya dalam salat, dalam surah Al-Baqarah, ya. Kata Allah tabarak wa ta'ala, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah memulainya pertama, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Allah mengatakan pertama sedikit dulu, Pak. Ya. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa bassiris sabirin. Lihat. Kata Allah tabarak wa ta'ala, kami akan menguji kalian. Artinya, Pak, kita hidup di dunia pasti diuji. Bu, ingat, pasti diuji. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Selama hidup, pasti akan diuji. Dengan apa? Sedikit ujiannya ternyata. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit kekurangan buah-buahan. Kenapa dikatakan sedikit, Pak? Demi Allah, bukankah di akhirat itu lebih panjang? Bukankah di padang mahsyar nanti 50.000 tahun, kata Nabi SAW? Di sini yang paling senior sudah berapa usianya? 70, 70, 80, tapi terasa udah capek kan? Baru 70, 80 tahun rasanya sudah capek, panjang sudah. Bayangkan nanti di padang mahsyar 50.000 tahun. Dalam hadis tentang mencari syafaat, bayangkan syafaat uzma. Datang manusia mencari kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu jalan dalam satu riwayat ratusan tahun, Pak. Untuk cari Nabi Adam. Sampai ketemu Nabi Adam, ternyata Nabi Adam alaihissalam hanya mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Cari saja kamu, pergi kamu kepada Nuh alaihissalam. Cari lagi ratusan tahun. Allahu Akbar. Cari lagi terus sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, apa yang kita rasakan sekarang itu sedikit. Pahami wahai saudaraku, ujian yang saat ini itu sedikit. Maka jangan, ya, kita terkadang berprasangka buruk kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan di akhir dari, ya, penggalan ayat ini, ya, artinya di
di barisan pertama dari ayat ini, kata Allah tabaraka wa taala, yakni berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ternyata ujian-ujian tadi itu, ya, yang Allah sudah katakan sedikit loh. Dengan ketakutan, ada rasa takut, takut miskin, takut mati, dan seterusnya. Seluruh ketakutan-ketakutan yang sifatnya tabaiyah. Wajar. Tapi asal tidak berlebihan. Maka ketakutan ini ada sedikit kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan harta, dan seterusnya tadi. Kata Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gimana tuh cirinya orang yang sabar, kata Allah? Alladzina idza asabathum musibatu qalu. Kalau mereka ditimpa musibah oleh Allah Jalla wa'ala, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ini konsep yang harus kita pahami, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita paham konsep ini, Pak, hidup akan tenang, Pak. Ya, anak antum wafat, ada orang diuji dengan perceraian, contohnya. Hidup sudah berumah tangga sampai 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba Allah uji dengan bercerai. Tapi bagi orang yang bersabar tadi, cukup dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang sudah selesai sampai sini. Dan aku ridha kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Selesai. Ridho sudah cukup. Itu sesederhana itu sebetulnya. Dan kita harus paham, Allah yang memang mencatat takdir kita di Lauhul Mahfuz tidak mungkin menzalimi kita, Pak. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ya. Maka jangan kita berpikirkan dengan akal kita yang serba terbatas ini, jangan. Ya. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan, memperoleh rahmat, kasih sayang dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk itu orang yang sabar. Maka mafhum mukhalafah, orang yang tidak sabar bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Maka pahami wahai saudaraku, bersabar di atas musibah Allah. Ya, musibah artinya takdir dari yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Lihat, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada orang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ya. Jadi sabar itu diikat dengan amalan yang paling utama, yaitu as-salah. Salat. Jadi kalau orang mau mendapatkan juga, Pak, kesempurnaan dalam bersabar, hendaknya dia banyak menunaikan salat. Jadi kalau kita tertimpa musibah, Pak, jangan ingat makhluk terlebih dahulu. Salat. Minta kepada yang menuliskan takdir kita. Minta kepada yang mengetahui hikmah di balik seluruh episode hidup kita. Itulah yang memberikan kunci jawaban, Pak, sebetulnya. Ngapain antum sibuk-sibuk cari ke makhluk? Emang si makhluk tahu kunci jawabannya? Nggak tahu. Tapi kita minta kepada Rabbul Alamin yang menuliskan setiap episode dari kehidupan kita. Itulah yang paling tahu kunci jawabannya. Maka biarlah Allah Jalla wa'ala yang memutuskan atas perkara kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sungguh innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kalau ingin senantiasa ya dalam pantauan Allah Jalla wa'ala, dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, dalam rahmat Allah, bersabar, Pak. Makanya salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya apa, Pak?
dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Lihat, itu nasihat beliau loh. Nasihat yang luar biasa loh. Ya. Karena segala sesuatu itu pasti akan menimpa kita, betul nggak? Akan ada, senantiasa ada yang menimpa kita. Apa kuncinya? Kata Luqman Al-Hakim, bersabarlah. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena memang Allah sengaja. Jadi kalau ditanya apa, ini begini-begini, emang Allah sengaja. Untuk apa Pak? Untuk menguji mana iman yang benar dan mana iman yang dusta. Diuji memang sengaja. Ada yang anaknya diwafatkan, ada yang dibuat tadi kesulitan ekonomi, dia sengaja. Allah ingin melihat sejauh mana. Ya. Taib. Kemudian as-sabr, sabar ini pahalanya sangat besar. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Az-Zumar, ya, di awal-awal surat Az-Zumar, kalau salah di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan ganjaran tanpa batas. Tak terhingga. Allahu Akbar. Diberikan kesabaran itu luar biasa. Ya. Maka berkata Syekh Sya'di, ya, rahimallahu ta'ala, kata Syekh Sya'di, i'lam, ketahuilah, Allah menjanjikan bagi mereka pahala tanpa batas, tanpa terhitung. Yakni maksudnya apa? Tak terhingga, tanpa dihitung, tanpa diukur. Maka demikianlah kata beliau, keagungannya ibadah sabar. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah lagi, di ayat 146 di potongannya, bukankah Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Maka siapa yang mau dicintai oleh Allah? Jadi orang sabar. Ya. Bersabar atas apa yang Allah takdirkan atas kita. Ya. Maka kesabaran ini, ya, merupakan amalan yang sangat khusus, amalan yang sangat besar, ya, bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang mukmin. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kata Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, dan tidak ada satu pemberian, satu anugerah yang diberikan kepada seseorang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada. Ya. Daripada kesabaran. Allah. Jadi orang kalau udah dikasih oleh Allah kesabaran, itu artinya dia dianugerahi suatu perkara yang sangat besar. Antum bayangkan, kalau kita sabar, contoh antum di jalan aja tiap hari. Bandingkan orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Yang Allah berikan kesabaran nih, antum bayangkan bagaimana keluar rumah. Tiba-tiba ada yang nyelonong lewat. Apa yang keluar dari mulutnya orang yang sabar? Ya subhanallah. Keluar lagi ad-du'a dalam lisannya. Allahu yahdik, ya Allah berikan dia hidayah. Kenapa? Karena dia sabar. Ketika orang nggak sabar, apa yang keluar dari mulutnya? Ente bahlul. Ya kan? Keluar sumpah serapah, laknat, betul? Keluar banyak perkara-perkara buruk dari lisannya. Habis itu darah tinggi. Banyak kan keburukan kan setelah itu kan? Lihat orang yang sabar diberi kesabaran. Anugerahnya luar biasa. Tenang. Ya. Ana dulu pernah safar sekali sama guru ana zaman dahulu. Ana belajar luar biasa ya, belajar akhlak dari beliau. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Maka ketika ana sedang safar bersama beliau, ana ngisi bensin. Zaman dulu ngisi bensin Pak, 50.000 tuh banyak Pak. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Ternyata ana ngisi, ana dikerjain, jadi nggak naik sama sekali. Apa jarumnya Pak? Sama sekali nggak naik.
Maka Anda berusaha pada saat itu Anda masih muda kan? Masih 20 tahun lalu bayangkan Anda masih muda sekali. Biasa darah muda masih ada kan. Jadi Anda ingin protes langsung kan. Guru Anda sampai kata beliau, jalan aja. Apa kata beliau? Demi Allah, orang itu tidak akan kaya dengan 50.000 yang antum berikan, dan antum pun tidak akan Allah jadikan miskin dengan 50.000 itu. Tapi Allah bisa jadikan kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar di atasnya. Dan bagi orang mukmin tidak ada yang hilang, Pak. Ingat, tidak ada yang hilang prinsipnya. Siapa yang mengambil harta kita, demi Allah dia akan kembali pada hari kiamat dengan membawa apa yang dia ambil dari kita. Lalu apa yang kau risaukan? Allah. Ya. Lalu di dalamnya kita berjalan lagi, Pak. Ya. Sampai pada saat itu macet luar biasa, ada kemacetan, ya, qadarullah, ya, Anda mungkin keletihan karena mobil matic kita ya, Pak ya. Jadi kelepas karena memang jaraknya agak terlalu rapat, Anda nggak sengaja nyundul mobil di depan. Sedikit. Padahal nggak apa-apa juga mobilnya, cuma nyundul, cuman orangnya marah-marah. Antum tahu, guru Anda keluar itu dengan santainya, Pak. Ya, pertama dia minta maaf, habis itu orang itu bilang, ini harus tanggung jawab ya. Dia keluarin uang 100.000, Pak, 100.000. Antum ridho? Belum, masih ngomel, kasih lagi 100.000. Belum ridho, kasih lagi 100.000. Oh ya Pak, makasih dah. Dia bilang, dunia cuma gitu, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesederhana itu. Jangan tertipu, itu semua memang Allah uji sengaja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Allah ingin lihat kita sebagai hambanya. Apa yang antum sikapi dari perkara itu? Dan Allah mencintai hambanya yang bersabar. Dan takjub, Anda terus melihat takjub. Itu apa yang Anda lihat dari pemandangan dua perkara itu, Pak. Itu lebih baik daripada Anda membaca satu kitab terkadang. Allahu Akbar. Ya, makanya pentingnya kita terkadang ya berguru, Pak. Beda kalau kita belajar sama berguru. Berguru tuh kita ngintilin guru kita, ikut kadang-kadang. Itu perlu. Agar kita bisa belajar akhlak dan adab mereka. Karena memiliki ketinggian akhlak. Dan di situ kita bisa mengambil ibrah. Ya. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum pun pernah berkata, Pak. Ya. Umar bin Khattab nih, sahabat Nabi SAW, yang Nabi langsung mengatakan, Umar fil jannah, 10 orang yang pasti masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, seandainya ada Nabi setelahku, siapa orangnya? Umar. Kalau saja ada, tapi tentunya tidak ada. Tapi kalau ada, Umar orangnya. Umar bin Khattab yang kata Nabi SAW, aku pernah bermimpi satu ketika. Lalu aku diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala oleh Jibril itu susu segelas. Lalu aku minum susu itu sampai aku merasakan kenyangnya di ujung-ujung jari jemariku. Allahu Akbar. Lalu susu itu tersisa dan aku berikan susu itu kepada Umar. Allahu Akbar. Ya, itu Umar tuh, Pak. Ya. Dan kata Nabi SAW, aku telah bermimpi melihat Umar di surga dengan pakaian yang sampai menyengser. Ketika ditanya apa takwilnya, ya Rasulullah, ad-din, agama. Agama Umar itu sempurna. Dan Umar orang yang melalui sebuah lembah, sebuah jalan, niscaya syaitan akan mencari jalan yang lain supaya nggak ketemu Umar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Umar? Wajadna khaira aishina bisabr. Kata Umar bin Khattab, dan kami mendapati kebaikan dalam hidup kami ini dengan bersabar. Allahu Akbar. Lihat, jadi Umar mengatakan rumus hidup itu, kalau mau baik, mau dapat kebaikan, itu dengan bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa faedahnya. Jadi kita harus betul-betul memahami dengan dalam, bukan sekadar di lisan. Ya. Sebagian orang hanya di lisan, tapi tidak memahami kaidah yang dalam makna sabar. Ya. As-sabr, ya, yang artinya al-habsu, yakni artinya menahan. Ya. Jadi orang yang sabar itu orang yang menahan diri, ya,
Dan orang yang menahan paling besar, salah satunya dia menahan diri dari lisannya, dari tindak tanduknya. Dan orang yang bersabar akan takdir Allah, berarti dia menahan diri dari mencela takdir Allah dari lisannya. Ya, memperlihatkan ketidaksukaannya. Jangan, wahai saudaraku. Ya, jangan. Ya. Taib. Para ulama menjelaskan bentuk dari kesabaran itu ada 3 bentuk kesabaran, wahai saudaraku. Ya. Kesabaran yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, ini yang menjadi titik berat kita, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Maksudnya musibah lebih ditekankan. Sebetulnya Pak, takdir Allah pun ada takdir baik dan takdir buruk. Tapi kenapa di sini muallif ya, penulis ya, ketika menjelaskan tentang makna ini lebih menyempitkan kepada musibah. Karena manusia biasanya menganggap kalau yang enak-enak itu bukan musibah. Kan gitu kan? Antum dapat mobil baru, langsung alhamdulillah sujud syukur, bagus. Tapi lu jangan lupa itu bisa jadi juga jadi musibah. Nih antum sekarang duduk di majelis ilmu nih kenapa? Alhamdulillah Allah berikan kecukupan kan? Karena Allah berikan qanaah juga buat antum. Coba kalau antum hari ini diuji oleh Allah, di saldo antum ada 1 T. Berapa Pak? 1 T. Kira-kira masih duduk kan di majelis ilmu? Belum tentu Pak. Wallahi saya katakan belum tentu. Saya tidak mengatakan tidak ya, tapi belum tentu. Berat Pak. Beda udah ketika diuji dengan harta seseorang. Punya uang 1 T. Kemana Sabtu Ahad ya? Ditelepon. Pak, lagi di mana Pak? Oh, saya lagi ini mau sarapan di Singapura. Oh, siang ini saya terbang ke Taiwan. Oh, gitu. Kalau besok saya sudah ada di Las Vegas. Ini tidak sedikit Pak, orang yang diuji dengan rusak. Ya, goyang. Ya. Namun, yang paling di sini tekankan adalah musibah secara umum karena sabar menghadapi takdir Allah dalam musibah, ini yang paling banyak seseorang mukmin gagal dalam menjalani. Padahal ini adalah konsekuensi dari iman, dari tauhid, ya. Maka ya di sini para ulama mengkhususkan terlebih dahulu pembahasan tentang as-sabru ala aqdarillah, yakni bersabar dalam menghadapi takdir Allah Jalla wa ala. Ya. Kenapa, Pak? Ya. Karena juga kata para ulama, ya, ketika seseorang bicara ketaatan, ketika bicara kemaksiatan, bersabar di atasnya, maka dikatakan as-sabru ikhtiyari. Apa tuh as-sabru ikhtiyari? Yakni sabar di situ ada pilihan sifatnya. Ya. Tapi ketika orang terkena musibah, bisa milih nggak? Nggak bisa. Memang sudah harus dilewati. Paham ya Pak ya? Nah, maka ketika seseorang taat atau bermaksiat, itu ada ikhtiari, ada ikhtiar dari manusia. Tapi musibah seseorang mutlak harus ya dia bersabar di atasnya. Oleh karena itu yang menjadikan sebagian para ulama menjelaskan bagi sebagian manusia itu tampaknya akan lebih berat ya. Padahal kalau bagi orang-orang beriman nggak ada bedanya Pak. Nggak ada bedanya. Semua harus di atas kesabaran, baik ketaatan kepada Allah maupun meninggalkan maksiat dan juga menerima musibah. Ya. Baik. Kemudian ya dijelaskan oleh para ulama, yakni di dalam masalah kesabaran perlu kita memperhatikan yakni 2 perkara. Perkara yang pertama yakni
as-sabr, sabar itu adalah ibadah yang harus ikhlas. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka sabar pun butuh keikhlasan. Ya. Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Kata Allah, dan orang yang sabar itu karena mengharapkan apa? Wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Rabb-nya. Lihat, dan Allah baru di situ mengikatnya dengan amalan apa? Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya. Baru mereka diikat dengan ibadah salat, dengan ibadah menginfakkan harta yang mereka diberikan, dirizkikan oleh Allah Jalla wa ala. Tapi yang jelas, kesabaran ini mengharapkan ridha Allah. Maka sabar itu harus ikhlas. Ya. Dan orang yang terkena musibah, Bu, kalau dia sabar, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala, maka musibahnya hanya satu, sementara kebaikannya banyak. Kalau dia sabar. Tapi kalau dia nggak bersabar, musibahnya jadi dua, Pak. Pertama, musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, dia tidak bersabar di atas musibah. Dan setelah itu lahirlah keburukan yang banyak. Ya. Jadi rumusnya begini, Pak. Antum mau sabar nggak sabar, itu pasti tertimpa. Kan gitu pertama tuh. Musibah itu suka nggak suka pasti akan datang. Itu yang harus kita ingat dulu. Jadi yang namanya musibah, Pak, itu sudah dicatat di Lauful Mahfuz. Maka suka tidak suka akan datang. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kalau antum bersabar, antum dapat kebaikan. Dan musibahnya hanya satu, tapi setelah itu melahirkan banyak kebaikan. Sementara kalau antum tidak bersabar, konsekuensinya musibahnya jadi dua. Musibah yang tertimpa dan musibah tidak bersabar. Dan setelah itu lahirlah banyak keburukan. Jadi orang yang cerdas pilih yang mana, Pak? Pilih yang pertama, ikhlas. Sabar udah. Ya. Karena kalau antum nggak sabar pun apa? Kayak tadi Anda sampaikan, antum lagi jalan tiba-tiba ada kendaraan lain nyelonong seenaknya. Ketika antum bersabar, apa ucapan antum tadi? Subhanallah, puji Allah. Banyak untuk kebaikan? Banyak. Habis itu antum doakan, Allahu yahdik, ya Allah berikan dia hidayah. Bukankah dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan saudaranya, sementara saudaranya nggak tahu, malaikat turun di sampingnya, lalu mengatakan, semoga Allah memberikan yang semisal seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Maka dia doakan orang lain dapat hidayah, malaikat doain dia dapat hidayah. Jadi orang lebih baik ya nanti. Jadi orang lebih baik. Sementara kalau keluar sumpah serapah dari lisan-lisan kita, apa yang kita dapat, Pak? Tak ada. Keburukan iya. Bahkan dosa orang itu yang tadinya cuma satu, gimana? Nyelonong depan kita, satu kan kesalahannya kan? Lalu kita sumpah serapahnya 50 kali. Ngoceh terus. Untung apa rugi jadinya? Rugi. Malah jadi dosanya banyak. Mengeraskan hati. Ya. Dan orang yang tidak bisa menjaga lisan, bagaimana hatinya akan istiqomah di atas kebaikan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka sabar. Dan sabar ini, Bapak Ibu juga hati-hati kata para ulama terhadap penyakit ria. Karena ada orang yang ketika sabar pun, dia ingin menunjukkan kepada manusia seolah-olah dia sabar. Jadi ternyata sabar pun itu diincar oleh penyakit yang bernama ria. Hati-hati. Ya. Jadi ria ini menyerang sana sini, hati-hati. Ya. Kemudian kaidah yang kedua ketika bersabar setelah ikhlas, Pak, yakinlah sabar itu tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan izin Allah Jalla wa ala, dengan pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Dan Allah berfirman ya kepada Nabi SAW, wasbir, kata Allah, dan bersabarlah ya Muhammad, wama sabruka illa billah, kata Allah Tabaraka wa taala, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi Nabi pun kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa
Sabar. Maka kita harus sering minta pertolongan Allah, Pak. Minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sabar. Ya. Maka ini, ya, ini yang perlu kita, ya, minta kepada Allah. Karena tadi kita katakan, kita semua tahu teorinya, sabar itu baik. Betul kan? Tapi aplikasinya gimana, Pak? Nggak usah jauh-jauh dulu deh keluar. Di dalam rumah sendiri. Sudah antum sabar sama istri? Sudah antum sabar sama anak? Coba perhatikan. Sudah kita sabar sama tetangga? Coba. Terkadang itu perkara ringan. Kita semua tahu teorinya sabar itu baik, sabar itu gini. Tapi ketika Allah tidak tolong, seorang nggak bisa. Makanya Pak, saya ingatkan senantiasa, setiap pagi dan petang jangan tinggalkan doa. Apa doanya? Ya, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Hayyul Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsin tarfatan ain. Itu paham itu dalam. Itu doa itu, Pak. Minta pertolongan kepada Allah atas segala sesuatu, termasuk akhlak kita, kesabaran kita. Dan kita bilang apa yang kita sampaikan kepada Allah Jalla wa Ala, dan jangan engkau tinggalkan aku ya Rabb. Artinya tanpa pertolonganmu, walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Pak, demi Allah, kalau orang sudah ditolong oleh Allah itu nikmatnya, Pak. Dia melihat sesuatu aja nih, ketika Allah tolong nih Pak, dia tahu ini misalkan haram, nggak boleh. Kalau orang yang ditolong oleh Allah, langsung segera dia menundukkan pandangan. Dia seolah-olah ada yang mengatakan, jangan dilihat lagi. Tuh. Dia mendengar sesuatu yang haram, cepat dia langsung pergi dari situ. Ketika pun mau berbicara, dia ingat hadis Nabi SAW, Allah senantiasa ingatkan, ucapkan yang baik atau diam. Itu Allah tolong dia. Melangkahkan kakinya dengan benar, mengeluarkan, menginfakkan hartanya untuk sesuatu yang memang hukumnya halal, yang hukumnya mubah. Tapi orang yang tidak ditolong oleh Allah, Pak, udah denger apapun, ya, ngomong sembarangan, makan apa saja, ya, menginfakkan harta, kalau nggak boros atau pelit. Nah, jangan salah, ada orang terlalu pelit. Oh, itu dia disiksa sama Allah Jalla wa'ala. Coba. Mau pulang kampung aja, pulang kampung, cari tiket promo. Coba. Mau ketemu ibunya nih atau bapaknya, harus cari tiket promo. Padahal punya fulus, kecuali nggak punya ya, beda cerita ya. Nah, cari promo terus. Padahal mau ketemu ibunya di kampung. Padahal kalau dia diberikan oleh Allah ke lapangan, Pak, kalau menurut saya Pak, suatu barang atau apapun Pak, itu bukan masalah mahal atau murah. Antum kalau dikasih oleh Allah rizki untuk membelinya, beli, sesederhana itu kok. Asal antum mampu, udah sesederhana itu. Antum mampu, beli. Apalagi mau ketemu orang tua. Makanya saya setiap ketemu teman Pak yang masih punya orang tua, saya bilang, antum nggak usah cari jimat-jimatan kemana-mana tuh. Ya, jimat antum tahu siapa? Orang tua. Datang itu bapak antum, datang itu ibu antum, minta ridhonya sama beliau. Allahu Akbar. Hidup antum bahagia demi Allah. Orang tua kita tuh terkadang nggak butuh apa-apa dari kita. Cuman pengen lihat wajah kita. Allahu Akbar. Datang itu. Ya kan? Jangan perhitungan. Ya. Ada orang pelit sekali ya Allah. Ya. Kalau ngasih orang makanan yang sudah tidak dimakan. Oh itu udah gak kemakan tuh, kasih aja si fulan. Padahal kata Allah, orang-orang yang memberi makan, sementara dia sendiri memicingkan mata, dia nggak mau tuh itu. Berikanlah kepada saudara kita yang kita suka. Ya, makanya lihat akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malaikat-malaikat Allah yang menyerupai manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhabarkan tentang akan lahirnya Ishak. Apa yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Menyembelih anak sapi yang gemuk, Pak. Tuh, levelnya tuh, Pak. Antum kalau ada tamu datang gimana? Levelnya nyediain apa, Pak? Air putih. Kalau punyanya air putih nggak masalah ya, ini bukan yang ini. Tapi masalahnya kadang-kadang punya fulus kan bisa ajak ke pagi sore kan? Betul nggak? Jangan ragu, Pak. Jangan ragu. Kita datang tamu, ya, apalagi dari kampung, ya kan? Ajak dia. Yuk makan yuk, pagi sore. Pernah belum? Ayo pagi sore makan. Gak usah takut miskin, Allah akan
Ganti itu semua. Itu ciri orang-orang yang di atas kebaikan. Ya, jangan pelit. Dan jangan juga tadi yang katakan orang yang boros. Punya sepatu sampai 1-2 rak. Padahal hari pun cuma 7. Kapan dia pakai itu sepatu sampai 2 rak? Ya. Tasnya di Pak Pejeng tuh kalau ibu-ibu. Oh ini Hermes, ini dan seterusnya. Ada orang yang ria, Pak. Ya. Seperti itu. Ya. Bahkan saya ingat ada ya seorang yang alim, Pak. Dia datang ke salah satu, ada seorang jamaahnya diundang makan. Lalu jamaahnya ini mungkin ya, wallahu alam, tapi mungkin ada kemungkinan dia ingin ria. Maka diajak dia ke satu dia punya tempat ruangan privacy gitu. Lalu dia kasih unjuk. Ustadz, ini air-air nih dari berbagai negara nih, sudah hampir semua negara. Jadi dia ngumpulin air nih, air negara ini, negara ini, negara ini. Gitu kan? Supaya tampaklah dia pernah berkeliling dunia. Antum tahu nggak apa kata si orang alim ini? Orang alim dengan sadar dia hanya mengatakan apa? Untuk apa? Untuk apa? Demi Allah, ini air yang antum kumpulkan tidak bisa memasukkan antum ke surga. Kecuali air itu tuh maksudnya ada satu air yang ada keberkahan, itu air Zam-Zam. Nah, itu pun bukan dipajang, diminum. Diminum sambil kita sebelum membaca doa. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Terus warizqan wasyi'an wa syifa'in min kulli da'in. Jadi obat, minum. Itu. Kalau dipajang nggak ada efeknya. Diminum. Langsung terdiamlah orang itu, Pak. Ya, awalnya ingin berbangga diri. Bagi orang berilmu, buat apa? Nggak ada faedah. Nggak ada faedah. Ya. Maka begitulah, Pak. Ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya terkadang berlebih-lebihan ya terhadap dunia, ada yang terlalu pelit. Orang beriman itu, kata Allah, menginfakkan hartanya berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Jangan pelit, tapi juga tidak boros. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lalu Pak, kalau kita berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan kita sabar. Ini rumusnya Pak. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Kata Nabi SAW, dan barang siapa yang bersabar, artinya berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Nah ini. Berarti kalau mau jadi orang sabar harus berusaha. Maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Itu Pak. Ya. Maka dia akan menjadi orang yang sabar. Ya. Allahu Akbar. Maka kita butuh Pak, ya, kesabaran ini khususnya dalam menghadapi tadi musibah. Dan ingat Pak, musibah ini hanya sedikit rasa ketakutan, rasa lapar, dan seterusnya sedikit. Ingat itu selalu. Jadi apapun yang menimpa kita, bersabarlah. Ya, musibah apapun, bersabarlah. Ingat Pak, ini hanyalah sebuah ujian. Dan Allah ingin melihat bagaimana kita, ya, yakni bersikap terhadap apa yang Allah uji untuk kita. Dan untuk tadi dapat kesabaran, maka hendaknya kita berusaha untuk bersabar. Dan sabar ini akan bermanfaat. Dan kita akan mendapati kesabaran yang sempurna, yakni dengan pertama ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, yakni tadi kita meminta pertolongan kepada Allahu Jalla wa'ala. Taib, Anda rasa ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan terkait, saya ini tafadhol ya Bapak dulu sekalian. Cobaan itu kan ada sesuatu yang tidak sesuai sama kita gitu Ustadz ya. Ya. Sehingga kita dituntut sabar. Ya. Tapi di sisi lain kan ada yang namanya doa. Hmm. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan itu gitu Ustadz. Jadi kejadian sesuatu, kemudian yang tidak sesuai sama kita, kemudian kita bersabar dan berdoa. Ya. Sampai sebatas mana gitu ini ya Ustadz. Ya. Taib. Belajarlah dari kisah Ayyub alaihissalam. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa dengan sakit, anaknya wafat dalam 1 malam, Pak. Lalu seluruh hewan-hewan ternaknya
pertaniannya habis, ya Pak ya. Tapi dia mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah. Bapak selalu ingat Pak, dalam suratul Baqarah, ya, itu di ayat ke-216, ya. Bapak harus ingat itu, ya. Kata Allah tabarak wa ta'ala, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi apa yang kita benci, yang kita nggak suka, Pak ya tadi ya, nggak bersesuaian dengan keinginan kita. Itulah yang baik buat kita, Pak. Kita bagaimana korelasinya, Pak? Kita harus mengimani nama Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui nggak, Pak? Saya sering memperandaikan seperti ini, Pak. Kalau ada anak kecil, Pak, ya, anak kecil kadang kita punya makanan apa, kacang. Dia nggak ngerti ini anak masih bayi, ini masih balita. Itu asal kadang-kadang main ambil aja kacang. Dan kalau dia makan kan keselak biasanya tuh, ya. Ya, atau yang lebih sederhana lagi di api deh. Itu anak kecil seneng banget deketin api. Ketika kita ambil api itu, Pak, kita ambil kacang itu tadi atau makanan, anak kecil itu nangis nggak, Pak? Nangis. Merasa marah nggak dia diambil? Marah. Itulah percis manusia tuh kelakuannya gitu, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi ketika diambil sesuatu yang tidak bersesuaian dengan dia seolah-olah sedih. Padahal kita sebagai orang tua, apa kita akan biarkan anak kita terbakar oleh api, Pak? Nggak mungkin. Apakah akan kita biarkan kacang itu menjadikan dia tersedak? Enggak. Nah, bisa jadi, Pak. Makanya kata Allah, apa yang kamu benci, itu yang baik buat kamu. Dan bisa jadi apa yang kamu anggap baik, itu yang buruk buat kamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang maha mengetahui, sementara kalian gak tahu apa-apa. Sedikit ilmu kita, Pak. Sedikit ilmu kita. Itu yang harus kita pahami. Kita ini terkadang yang jadi masalah, Pak, paling banyak masalah orang-orang yang ada di permukaan bumi adalah sok tahu. Ya, Pak ya? Padahal harusnya bagaimana? Jangan sok tahu. Makanya lihat, Bapak lihat banyak hadis. Para sahabat tuh sedikit ngomongnya apa? Ketika ditanya, apa kata mereka? Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kami nggak tahu. Jadi para sahabat itu salah satunya kenapa menjadi umat yang paling terbaik, cirinya mereka nggak sok tahu. Nah, orang belakangan merasa cerdas, gelarnya MA, doktor, habis itu takwil ini, takwil itu, ya. Bikin teori ini, bikin teori itu. Akhirnya malah berantakan. Karena ilmu kita itu terbatas, Pak. Ya, ingat, saya ingat ulang lagi kisah. Mungkin Bapak pernah saya sampaikan tapi mungkin lupa. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau, yakni pada saat itu, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, akan mendapati lagi wahyu, ya, dari Allah Jalla wa'ala. Tapi pada saat itu, ya, maka Musa alaihissalam minta kepada Jibril pada saat itu, wahai Jibril, tolong, aku ingin sekali mengetahui tentang hikmah takdir Allah Jalla wa'ala. Apa Pak kata Jibril alaihissalam? Nggak sanggup kamu. Akal kamu nggak sanggup. Udah. Mintalah kepada Allah. Ya, kata Musa, coba minta lagi kepada Allah. Akhirnya diperkenankan, Pak. Ya udah, kalau kamu mau belajar hikmah salah satu, tapi akal kamu nggak akan nyampe. Kamu diam di sini, nanti kamu akan lihat kejadian di tempat ini. Tapi kamu nggak boleh komentar, nggak boleh bertindak apapun, diam. Ya, apa yang terjadi, Pak? Maka tampaklah di situ ada seorang, ya, yang umurnya ya cukup ya mungkin sekitar 40-50 tahunan, ya. Maka dia berjalan dengan kudanya, dia minum. Di situ ada air mengalir sungai, dia ambil minum. Ketika dia sedang minum, dia punya dinar. Zaman dulu orang tuh kalau punya dompet nggak kayak kita, Pak. Modelnya kayak dicangklekin gitu, Pak. Ya, ada kantong kecil, ada uangnya dinar zaman dulu. Maka jatuh tuh, Pak. Lagi minum, sangkalkannya, cek, jatuh. Setelah jatuh, pergi tuh dia, nggak sadar kan? Lalu ada anak yang sudah tamyiz, tapi belum balik. Kalau kita mungkin sekarang sekitar SMP gitu ya, masih SMP kelas 1 ya, itu belum sampai balik tapi sudah tamyiz, sudah bisa membedakan.
Maka dia lagi main-main di situ lewat, lihat ada dinar itu, diambil sama dia. Diambil. Nggak lama, lewat orang yang buta, ya, nggak tua banget, tapi cukup ya agak lebih tua lah, ya. Lalu dia ingin juga di situ membersihkan dirinya, ambil air. Tiba-tiba datang orang yang pertama tadi, lalu dia berkata, apa engkau melihat ada dinarku jatuh di sini? Aku yakin tadi jatuh, aku sedang minum. Kata orang itu, saya nggak tahu, lihat saya aja buta. Tapi orang ini mungkin memang temperamen, ngomong lagi keras. Kamu masa nggak lihat? Jangan-jangan kamu pura-pura buta. Timbullah perdebatan. Singkat cerita, Pak, saking perdebatan orang ini emosi, dinarnya hilang, maka dia terus berdebat sampai akhirnya dia memukulnya dan matilah itu orang tua. Wah, Musa udah, aduh ini kok meninggal nih, gimana nih gitu ya. Sampai udah akhirnya, tapi dia sudah janji nggak boleh bergerak kan. Baru nggak lama Jibril datang. Kata Jibril, gimana? Apa yang kamu lihat? Begini-begini. Menurut kamu yang salah siapa? Kata Musa alaihissalam, yang salah tuh anak kecil tadi. Kalau tuh anak kecil nggak ngambil, nggak terjadi tuh pembunuhan. Kan tinggal diambil lagi kan dinarnya kan? Apa kata Musa, kata Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam? Enggak. Yang benar itu anak kecil. Loh, kok bisa? Itu anak kecil, anak yatim. Dan bapaknya itu, Bapak harus ingat Pak, anak yatim pertama ya Pak. Dan dia tadi baru tamyiz belum balik. Ketika dia dapat harta temuan, dia ambil dinar itu, halal nggak buat dia Pak? Halal. Dan ternyata bapaknya itu dulu, itu kerja sama tadi, laki-laki yang tadi jatuh dinarnya itu. Dan belum dibayar upahnya senilai itu. Allahu Akbar. Allah jadikan takdirnya dia jatuh dinarnya dan diambil oleh anaknya. Allahu Akbar. Dan halal jadinya. Bayangkan, Pak. Terus, oke, kata Musa, oke. Tapi sekarang orang tua itu mati gimana? Nah, orang tua yang buta tadi mati, sebelum dia buta, dialah yang membunuh bapaknya anak itu dengan kezaliman. Maka dibunuh lagi dia dengan oleh orang zalim. Allahu Akbar. Langsung kata Musa, stop, udah cukup. Anda nggak sanggup untuk mengambil segala takdir Allah. Cukuplah kita berprasangka baik dan seluruh apa yang Allah tulis itu dengan kesempurnaan. Ya, lihat lagi takdirnya Yusuf alaihissalam kurang apa Pak? Dibuang sama kakaknya. Ya, sampai nanti jadi budak. Dituduh berzina, masuk penjara. Tapi endingnya untuk apa Pak? Mengangkat keluarganya semua untuk dimuliakan di Mesir. Dan Bapak ingat Pak, cincin yang indah tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan tempaan suhu yang panas. Ditimpa dengan pukulan-pukulan, ujian-ujian, sampailah menjadi cincin yang indah. Dan begitulah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi senantiasa diuji oleh Allahu Jalla wa'ala. Paham ya Pak ya? Insyaallah. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ladies first Pak ya. Iya, maaf Ibu-ibu, Pak, saya mau bertanya Pak. Yang ras terkuat di dunia Pak. Udah Bapak ngalah aja Pak. Baik ya. Silakan Bu. Ya. Bu. Ya, mohon maaf Pak, tadi Bapak mengatakan mengenai mengejar promo-promo itu apakah masuk kategori orang yang pelit Pak? Karena saya sering seperti itu Pak. Ya agak tersinggung juga sih Pak gitu. Iya bagus. Iya, saya kalau bepergian carinya yang promo Pak, ya, karena menyesuaikan keuangan yang ada gitu. Nah, tadi kan sudah, ya, baik, bagus Bu pertanyaannya. Jadi gini, pertama tadi setelah sebagaimana saya sampaikan ya, segala sesuatu itu tergantung kemampuan. Kalau kita mengambil barang yang promo-promo, beli tiket promo, tapi memang karena kondisi keuangan kita seperti itu, tafadhol itu nggak masalah lah. Memang sesuai kemampuan. Bukankah Allah saja dalam masalah bertakwa, kata Allah, fattaqullahu mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan kita. Ya, jadi nggak tercela. Tapi yang saya maksud adalah ada orang Allah berikan kelapangan harta. Mau beli baju aja tunggu promo. Mau pergi umroh cari travel paling murah, akhirnya ketipu. Bener Pak. Padahal dia punya rumah bagus, punya mobil, tapi kalau mau umroh cari yang paling
murah. Akhirnya yang pakai goror, Pak bayar sekarang berangkat 2 tahun lagi. Akhirnya nggak berangkat. Orangnya udah masuk travelnya masuk penjara. Akhirnya ketahuan kasus penipuan. Jangan. Kalau untuk beribadah kepada Allah Bapak Ibu, kalau memang kita punya harta, apapun itu ya, untuk orang tua kita, apalagi tadi saya bilang, mau jenguk orang tua kita bisa telepon tiba-tiba, kangen nih sama kamu, gimana nak kabarnya. Itu tuh clue Pak. Jangan terlalu udah langsung, ada uang, masih bisa cuti, pulang. Walaupun cuma 2 hari, 3 hari, peluk orang tua kita, bisa jadi besok ternyata hanya tinggal kabar orang tua kita telah wafat. Baru nyesel. Banyak ini orang nyesel kayak gitu. Ya. Tadi ibu mau beli barang apa? Silahkan Bu. Kalau ibu memang keuangannya ingin tercukupi maksudnya ya. Memang adanya segini, lalu saya cari pisang yang promo, belanja yang promo, beli baju yang promo, nggak masalah. Itu tobaiyah. Nggak ada masalah. Tapi maksudnya jangan mempersulit diri ketika Allah berikan kelapangan. Contoh Bu, sederhananya kan, kalau di akhir Ramadan. Nah, ini kan banyak tuh orang tuh. Wah, dapatkan belanja sini promo, dapat ini promo, beli 1 gratis 1, bahkan beli 1 gratis 2 misalkan. Padahal ini 10 malam terakhir. Promonya berlaku malam, karena khusus ini 10 malam terakhir ada promo malam. Belanja midnight. Wah, midnight sale namanya Pak. Mana yang lebih kita pilih Pak? Iktikaf di masjid, baca Quran, cari promo dari Allah yang 1 malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, atau buy one get 2. Nah ini ujian nih. Nah saya katakan Mbak, kalau kita Allah berikan kemampuan tadi saya katakan, nggak usah bicara murah dan mahal. Allah berikan rizki untuk beli, ya beli. Gak usah nanya harga, beli aja. Kalau kita punya uang, kalau nggak punya sabar. Toh hitung-hitungannya Bu gini Bu, di dunia mungkin kita belum punya semuanya, tapi bukankah Allah akan berikan wal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat ingat Bu, surga yang paling rendah, kata Nabi SAW gimana? Diberikan seperti dunia dan seisinya ditambah 10 kali lipatnya. Berarti 11 kali dunia Pak. Apa kurang masih? Udahlah sabar aja sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, hidup ini cuma sebentar kok di dunia maksudnya. Sebentar lagi antum kalau betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, sabar sebentar aja. Ya, dapat musibah sabar, kekurangan ini sabar, tetap taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kata Allah, Allah akan berikan sesuatu yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, tidak pernah terdengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah terbetik di hatimu. Surprise. Allahu Akbar. Dan orang-orang beriman itu orang yang cerdas Pak. Orang yang cerdas karena dia mengambil sesuatu yang kekal dan meninggalkan sesuatu yang fana. Itu orang yang cerdas. Ya. Baik, Bapak terakhir. Ya, waalaikumsalam. Allah tidak pernah menzalimi manusia, Ya. tapi manusia menzalimi dirinya sendiri. Betul. Kasusnya Pak, lihat Pak, hutan di Sumatera habis, banjir, rugi 81 triliun. Karena kebodohan kita, pimpinan kita orang narkoba. Nah itu gimana Pak, tingkat kesabaran kita Pak, itu aja. Ya, baik. Itu Pak, makasih Pak. Ya. Bagaimana kita? Nah itulah Pak. Allah uji Bapak dengan melihat atau dengan mendapati pemimpin yang atau mendapati penguasa-penguasa yang zalim, yang merusak alam. Tapi kenapa mereka merusak alam? Karena kejahilan, karena keserakahan. Tapi gimana kita harusnya Pak kesabaran kita dalam perkara ini? Pertama, ad-doa, berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan pemimpin kita? Salah satu kesabaran dalam prinsip Ahlus Sunnah Pak, doakan pemimpin kita. Nah ini Bapak Ibu, bedanya Ahlus Sunnah ya dengan yang lainnya ya. Kalau Ahlus Sunnah dia bukan penjilat kepada penguasa, dia juga bukan orang yang menyetujui kezaliman dari penguasa, tapi dia juga bukan pencaci maki penguasa.
Nah, ini bedanya di situ. Bagaimana kalau kita melihat penguasa kita berbuat zalim? Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Ya. Makanya dahulu para ulama Ahlus Sunnah, ya, seperti Syekhul Islam, ya, seperti Al-Imam As-Suyuti, ya, rahimallahu taala, mereka mengatakan, kalau aku punya satu doa yang paling mustajab, seandainya aku akan doakan penguasa. Lihat. Kenapa? Karena kalau penguasa itu baik, maka maslahatnya untuk banyak manusia. Kita ini kadang-kadang, Pak, ya, suka lupa mendoakan pemimpin kita. Coba antum ketika tahajud, ingat gak doain presiden kita? Kan lupa kadang-kadang. Nah, jangan, doakan. Kita ketika sujud, doakan, ya Allah, berikan hidayah, berikan taufik kepada pemimpin kita. Karena kenapa tadi kata para ulama, seandainya doa kita mustajab, dan karena saya tanya, Pak, Allah maha mampu nggak merubah seseorang? Mampu. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam orang yang menginjak-injak, membanting, menzolimi kaum muslimin pada saat itu, menyiksa kaum muslimin? Bapak baca sejarah kitab sirah. Umar itu begitu, Pak. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan, la yuslimu Umar hatta yuslimu khimara Khattab. Gak akan masuk Islam tuh si Umar. Sampai keledainya dulu masuk Islam. Artinya nggak mungkin loh, Pak. Keledai aja nggak masuk Islam gimana? Artinya Umar nggak akan masuk Islam. Tapi ketika Nabi SAW dan para sahabat mendoakan Umar masuk Islam, pertanyaan saya, gimana setelah masuk Islam? Umar menjadi orang terbaik. Bahkan mendapati di garis pipinya ada 2 garis hitam. Saking seringnya menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bagi Allah itu mudah merubah seseorang, Pak. Lalu kenapa kita tidak percaya? Doakan. Toh, kalaupun jangan kita selalu pusing. Tapi saya udah doakan Ustadz nggak berubah-berubah. Ya sabar. Itulah tadi sabar. Dan salah satu kesabaran kita bentuknya apa? Dalam ketaatan tadi, kita pun harus taat. Lihat kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, wahai Ali, kenapa engkau di zamanmu banyak fitnah? Kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, ketika di zaman Abu Bakar dan Umar kok lebih sedikit? Kata Ali, karena di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, rakyatnya seperti aneh. Sementara di zaman aneh, rakyatnya kayak ente. Pak, kita ini kadang-kadang aneh. Pengen pemimpinnya kayak Umar, tapi rakyatnya sendiri sholat 5 waktu ditinggal, tukang dusta, ya. Kalau dagang dicampur antara yang baik dengan yang buruk, keluar masjid ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, sendal yang bagus diambil, yang buruk tinggalkan. Sama orang tua nggak hormat, sama istri pelit, istri sama suami nggak taat, ya terus pengen pemimpinnya kayak Umar. Ajib, saya katakan. Pemimpin itu, Pak, cerminan dari rakyatnya. Makanya rakyat hari ini, ya, itu merupakan cerminan juga. Kenapa pemimpinnya, artinya penguasa kita banyak nyolong, banyak yang korupsi? Pertanyaan saya, apakah rakyatnya nggak banyak nyolong? Banyak, Pak. Saya di kantor contohnya ya, Pak, ya. Kita kalau udah usaha, Pak, kita punya kantor. Bapak bisa cek, saya sih bukannya nuduh ya, tapi kebanyakan, Pak, di kantor ya. Tinta cepat habis hilang, ya Pak ya. Pulpen dibawa pulang, kertas habis, ya. Siapa yang bawa itu? Karyawan, Pak. Jadi karyawannya aja suka nyolong gitu loh. Lihat di zaman Umar bin Khattab, ada seorang wanita, ya kan? Diajak oleh orang tuanya, diajak oleh kerabatnya pada saat dia punya susu. Udah kan nggak tahu Umar, udah susunya kita oplos aja, tambahin air, biar jualannya lebih banyak. Kata dia tidak. Kalau Umar tidak tahu, bukankah Robnya Umar tahu? Allahu Akbar. Rakyatnya kayak begitu, Pak, modelnya, Pak. Makanya jadilah ya kuat, kokoh. Nah, makanya sekarang saya katakan kita mulai dari diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mulailah dari diri kita, mulailah dari keluarga kita,
dan kita berdoa senantiasa terus kepada Allah, dan jangan sibukkan dengan hasil akhir, Pak. Yang Allah nilai itu proses. Proses itulah yang akan mendatangkan pahala, bukan hasil akhir. Kalau hasil akhir, betapa banyak juga nabi nanti di akhir zaman. Bukankah di padang mahsyar kata Nabi ada seorang nabi datang sendirian, Pak. Nggak ada yang ngikutin. Apakah tuh nabi salah? Salah gitu? Enggak. Memang seperti, tapi tetap dia berdakwah. Ya, tetap kita berdakwah ya. Tapi saya rasa cukup ya. Ya udah terakhir ya. Ya, singkat aja. Sebetulnya ya kalau dikatakan apakah ada zikir khusus, sebetulnya hubungannya dengan tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Ya. Walaupun kalau dikatakan apakah ada doa khusus untuk mendapatkan kesabaran? Tidak ada. Ya. Tapi dengan kita yakni banyak berdoa secara umum. Contohnya tadi doa zikir pagi petang. Ya Pak ya. Di situ tuh ada kandungan-kandungan yakni zikir yang isinya adalah mengajak kita kepada keikhlasan. Mengajak kita kepada minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka amalkan, tapi dengan apa Pak? Dengan ilmu. Makanya saya sering katakan, setiap kita berzikir Pak, itu jangan buru-buru. Ya. Ada orang tuh berzikir, kata Syekh Albani, makanya contohnya, orang habis sholat kan, apa itu gitu kan? Pelan-pelan Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Pahami itu ya. Tadi yang kita baca ya Hayyul ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullah. Itu paham itu ya Allah, wahai zat yang maha berdiri sendiri, wahai zat yang maha hidup ya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Ya kan? Perbaiki itu seluruh urusanku dan jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Itu pelan-pelan kita pahami. Maka itu terkandung Pak di situ agar kita tidak ria. Di situ kita akan jadi ikhlas ya. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau Bapak pahami dari dalam, itu akan menghindarkan Bapak dari ria. Ya kan? Seperti itu. Tapi banyak orang kadang-kadang cuma di mulut. Zikirnya nggak mau dihayati, ditadaburi. Ya. Tadi saya bilang, nggak usah yang sederhana ya. Subhanallah ya. Syekh Albani ya rahimallahu taala beliau mengingatkan ya, maka hendaknya seorang ya jangan tergesa-gesa dalam berzikir ataupun ya membaca Al-Qur'an, termasuk juga membaca Al-Qur'an. Banyak ketika baca Al-Qur'an itu dengan tadabbur. Maka orang yang baca Al-Qur'an dengan tadabbur, maka Allah akan berikan cahaya di dalam hatinya dan disitulah dia akan dijauhkan dari penyakit ria termasuk ya. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.